Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Basri dengan ujung NIM 041 dari kelas 4A PGSD dengan mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai tahapan-tahapan pengembangan media pembelajaran menggunakan model Azure. Model Azure merupakan suatu pendekatan desain pembelajaran yang dikembangkan oleh Heinrich Mollenda, Russell, dan Smaldino pada tahun 1982. Selanjutnya, langkah-langkah model Azure. Yang pertama, analisis karakteristik siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode, media, dan bahan ajar. Yang keempat, menerapkan metode, media, dan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan revisi pembelajaran. Di sini ada pembahasan yang di atas. Yang pertama, analisis karakteristik siswa. Dimulai dengan what is the audience. Jadi sebagai pembicara kita melihat siapa audiensnya, sebagai guru kita lihat siapa yang kita ajar sehingga kita bisa memahami. Yang pertama adalah demografis. Di sini ada dua. Yang pertama ada pedagogi dan andragogi. Pedagogik adalah ilmu bagaimana cara mengajar anak-anak, sedangkan andragogi itu sama dengan pedagogi. Bedanya adalah cara mengajar untuk orang dewasa. Nah, kita lihat audiens kita. Jika anak-anak kita menyampaikan materinya dengan menggunakan pedagogi, jika orang dewasa kita menggunakan andragogi. Sehingga kita mengetahui metode yang tepat untuk menyampaikan pesan atau materi. Yang kedua adalah general karakter atau karakter peserta didik. Yaitu untuk melihat karakter bisa kita lihat dari jenis kelamin dan usia yang menentukan tingkat kematangan emosional dan kecerdasan yang berbeda atau karena usia, sesuai dengan teori Jean Piaget. Guru yang baik adalah guru yang memahami peserta didiknya. Selanjutnya itu ada kemampuan awal. Mengapa kita perlu mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa? Jawabannya adalah agar kita tahu titik awal untuk mengajar siswa seperti apa. Caranya bisa dilakukan dengan memberikan tes formatif atau persepsi menyambungkan materi akhir. Selanjutnya ada gaya belajar. Umumnya gaya belajar ada 3. Ada audiovisual, kinestetik. Kita lihat gaya belajar seperti apa yang disukai atau yang digunakan oleh tata murid di kelas. Misalnya, anak-anak ini lebih menyukai praktik. Mereka lebih mudah menangkap atau memahami materi dengan video atau gambar. Misalnya, dengan memahami gaya belajar, maka media yang kita buat dapat disesuaikan. Yang kedua itu ada menetapkan tujuan pembelajaran. Belajar itu pada hakikatnya what do student to learn? Apa yang perlu dipelajari siswa? Jadi tujuan pembelajaran siswa supaya mereka mengetahui apa yang perlu mereka ketahui ketika sedang belajar. Tujuannya harus jelas agar kita mengetahui apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Tujuan itu harus terukur, bisa dicapai, relevan, dan ada batas waktunya. Nah, disinilah fungsi dari adanya penilaian. Yang pertama itu ada penilaian hasil belajarnya. Apa yang diharapkan dan didapat siswa setelah proses pembelajaran. Misal, siswa dapat memahami konsep bangun ruang. Yang kedua itu ada skala kriteria atau rubrik penilaian. Di sini tujuan juga harus spesifik, kira-kira apa yang ingin dicapai sehingga dapat diukur melalui kriteria dalam rubrik penilaian. Ada skill atau konsep keterampilan, profesiensi atau akurasi atau kemahiran, dan condition of performance atau kondisi pelaksanaan. Tetapi bagaimana cara mengukur pencapaian tujuan?
Eh, Banyak dari kalangan tenaga kependidikan seperti guru itu lebih memilih untuk membuat materi terlebih dahulu daripada pengukurnya atau soal. Dan inilah yang banyak terjadi kesalahan dalam pendidikan Indonesia. Sebenarnya yang bagus itu adalah ketika CP dan TP sudah ditentukan, maka kita lebih baik membuat soal terlebih dahulu, baru materi karena akan lebih mudah untuk kita mengukur ketercapaian dari tujuan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Contohnya pada kurikulum Merdeka ketika kita sudah membuat CPTP, ATP, maka kita bisa membuat soal ya atau hasil luaran atau outcome atau produk setelah proses pembelajaran, misal esensialnya atau materinya itu tentang sumber energi, maka keluarnya ya produk. Sekian materi yang sudah saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.